adik kesayangan Kim Jong-un, diburu Korea Selatan dan terancam hukuman mati. Apa kesalahannya? Masihkah Anda ingat tentang peledakan kantor penghubung antar Korea di Korea Selatan beberapa waktu lalu? Dilaporkan bahwa kejadian itu didalangi oleh Kim Yo Jong, adik perempuan dari pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Nah, ternyata aksi ini berbuntut panjang, di mana Kim Yo Jong akan terancam hukuman 7 tahun penjara atau eksekusi mati jika diadili menggunakan hukum Korea Selatan. Kim Yo Jong dituding sebagai orang yang bertanggung jawab atas peledakan kantor penghubung antar Korea. Jaksa penuntut umum Korea Selatan hadir meminta kepada Kim Yo Jong seperti yang diberitakan Kompas.com pada Kamis 16 Juli 2020. Juru bicara Jaksa Distrik Sentral Seoul menyatakan mereka menerima laporan untuk menginvestigasi Kim Yo Jong. Laporan dari Lee Kyung Jae menyatakan bangunan yang dihancurkan oleh pihak Korea Utara dibangun dan didanai oleh pemerintah negeri Ginseng. Kim menggunakan peledak untuk membangun misi kuasi diplomatik Korea Selatan yang melayani kepentingan publik, terang Lee. Tak hanya Kim Yo Jong, Korea Selatan juga melayangkan laporan kepada Park Jong Chon selaku Ketua Staf Jenderal di negara. Berdasarkan hukum yang berlaku di Korea Selatan digabungkan hukuman mati atau 7 tahun penjara. Meski belum pernah mengeksekusi siapapun sejak tahun 1997, Korea Selatan masih diterapkan di Korea Selatan. Meski begitu, ia harus menyeret Kim Yo Jong dan Park ke pengadilan Korea Selatan. Diberitakan Yonhap, Lee mengatakan dia ingin mengajak ke rakyat Korea Utara kemunafikan yang dilakukan pemimpinnya. Keinginan Korea Selatan untuk berdamai, Korea Utara dan Korea Selatan telah berkonflik selama 70 tahun. Pecahnya perang Korea terjadi tepat 70 tahun yang lalu pada Kamis 25 Juni 2020. Meski demikian, hubungan kedua negara tak menunjukkan tanda-tanda harmonis. Menjadi malah semakin tegang dan panas akhir-akhir ini. Meski demikian, Korea Selatan dengan sekutunya Amerika Serikat meyakinkan mereka meminta perdamaian. Diberitakan kontan, hal itu disampaikan pihak Korea Selatan dalam pembicaraan 70 tahun pecah perang Korea. Invasi Korea Utara ke Korea Selatan dimulai pada 25 Juni 1950. Tindakan itu menewaskan jutaan orang di kedua belah pihak, dan pertempuran antar Korea hanya diakhiri dengan gencatan senjata. Tak ada perjanjian damai hingga hari ini. Karenanya, status teknis kedua negara dapat diselesaikan masih berperang. Perang berkepanjangan ini menghasilkan zona demilitarisasi yang membagi dua wilayah Korea. Namun, mewujudkan keinginan damai dari Korea Selatan belum akan terwujud dalam waktu dekat. Baik Korea Selatan dan Korea Utara masih sering bersitegang dan beradu untuk hari ini. Sebaliknya, baru-baru ini Korea Utara akan memenangkan jadikan perbatasan antar Korea jadi benteng pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Staf Umum Tentara Rakyat Korea atau KPA. Mereka mengatakan telah mendukung rencana untuk membuka zona demilitarisasi di bawah Fakta Antar Korea kembali, seperti diberitakan kontan pada Rabu 24 Juni 2020. Setelahnya mereka akan mengubah garis depan menjadi benteng. Diberitakan sebelumnya, diam-diam militer Korea Utara terus bergerak. Kontan memberikan militer Korea Selatan melihat dua moncong artileri Korea Utara dalam keadaan terbuka dan menuju ke Korea Selatan. Hal yang memunculkan undian akan dibatalkan meski tidak ada penjelasan tentang jenis yang disetujui. Akan tetapi, pihak Korea Selatan tak terlalu ambil pusing. Pergerakan militer Korea Utara tak berhenti di situ. Kim Jong-un mengirim tentara dalam kelompok kecil ke pos-pos penjagaan yang ada di zona demilitarisasi. Mereka melakukan pemeliharaan dan pemeliharaan jalan di perbatasan. Pos penjagaan dan kotak pengintai jelas merupakan fasilitas untuk keperluan militer, kata sumber itu, pada Minggu 21 Juni 2020. Meski demikian, Korea Selatan tetap melakukan pengawasan. Jadi wajar jika ada gerakan militer di balik itu, pengiriman tentara untuk menyelamatkan semak-semak.
tapi kamu terus menghubungi mereka. Sementara itu, hanya 19 kali muncul, Kim Jong-un makin jarang tampil di depan publik. Sakit apakah gerangan sang diktator Korea Utara tersebut? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un paling sedikit tampil di depan publik sepanjang paruh pertama tahun ini sejak ia memegang kekuasaan pada tahun 2012. Di tengah upaya mencegah wabah COVID-19 baru di negara komunis itu. Menurut data yang lembaga think tank pemerintah Korea Selatan, Institut Korea Utara Unifikasi Nasional atau KINU, keluarkan pada Kamis 16 Juli 2020, Kim hanya muncul di depan umum sebanyak 19 kali di semester pertama tahun ini. Ini kontras dengan paruh pertama 2013 ketika Kim membuat hampir 100 penampilan publik, termasuk kunjungan ke pabrik dan fasilitas militer antara tahun 2017 dan 2019. Ia rata-rata 40 hingga 50 tampil di depan publik. Ketidakhadiran Kim Jong-un dari pandangan publik pada Mei tahun ini memicu desas-desus secara global tentang kesehatannya dan bahkan kemungkinan kematiannya. Di antara penampilannya di depan umum tahun ini, inspeksi lapangan atas latihan militer besar atau instalasi militer menyumbang lebih dari setengah aktivitasnya. Kim hanya 2 kali muncul sehubungan dengan proyek ekonomi Korea Utara menurut laporan KINU. Pada Januari lalu, dia memeriksa sebuah pabrik pupuk di Sucheon, utara Pyongyang, dan melakukan kunjungan lagi pada awal Mei untuk menghadiri acara yang menandai penyelesaian proyek itu. Penurunan jumlah kemunculannya di depan publik mencerminkan kekhawatiran Korea Utara terhadap COVID-19 yang baru, sebut laporan KINU. Dia tampaknya menghindari kegiatan publik untuk berhati-hati karena pasien yang terinfeksi dalam kelompok pejabat yang menemaninya dapat mempengaruhi kesehatan Kim Jong-un, kata laporan KINU seperti dikutip kantor berita Yonhap. Laporan itu menyebutkan penampilan publik Kim kemungkinan akan tetap terbatas pada paruh kedua tahun ini selama pandemi COVID-19 karena tidak mereda dalam waktu dekat. Dan di sisi lain, buntut dari ledakan kantor penghubung adik Kim Jong-un bakal diselidiki Korea Selatan. Jaksa penuntut Korea Selatan membuka penyelidikan terhadap adik Kim Jong-un, yaitu Kim Yo Jong. Investigasi digelar buntut keputusan yang meledakkan kantor perwakilan antar kedua negara yang berlokasi di Kaesong pada Juni lalu. Keputusan itu bisa jadi akan menimbulkan kemarahan Korea Utara yang sudah sering mengecam Korea Selatan termasuk hinaan kepada Presiden Moon Jae-in. Juru bicara Jaksa Distrik Sentral Seoul menyatakan mereka menerima laporan untuk menginvestigasi Kim Yo Jong dari pengacara ibu kota. Semua terjadi setelah pada Juni kantor perwakilan Kaesong dihancurkan beberapa hari setelah Kim adik menyatakan bangunan tak berguna itu bakal tinggal sejarah. Sebelum penghancuran, Pyongyang melontarkan serangkaian kecaman buntut kegiatan para pembelot di perbatasan Korea Selatan yang dilansir dari AFP pada Kamis 16 Juli 2020. Korea Utara menyesalkan sikap tetangganya itu yang dianggap membiarkan pembangkang mengirim pesan propaganda di mana salah satunya berisi hinaan bagi Kim Jong-un. Tensi semakin memanas setelah Korea Utara mengancam bakal mengerahkan militer ke perbatasan meski pada akhirnya mereka membatalkannya. Laporan dari pengacara Lee Kyung-jae menyatakan bangunan yang dihancurkan Korea Utara dibangun dan didanai oleh pemerintah negeri Ginseng. Kim menggunakan peledak untuk menghancurkan bangunan misi kuasi diplomatik Korea Selatan yang melayani kepentingan publik, terang Lee dalam laporannya. Berdasarkan hukuman Korea Selatan, Lee menekankan menghancurkan bangunan dengan peledak yang mengganggu kedamaian hukumnya adalah mati atau 7 tahun penjara. Hukuman mati masih diterapkan oleh negeri Ginseng meski pemerintah setempat belum mengeksekusi siapapun sejak tahun 97 silam.
Secara teori, tentu mustahil bagi Seoul untuk menangkap Kim adik atau Park dan kemudian menghadapkannya ke pengadilan selatan. Tetapi seperti dilansir Yonhap, Lee mengatakan dia ingin memberitahu kepada rakyat Korea Utara kemunafikan yang dilakukan pemimpinnya. Pengumuman tersebut berselang sepakat setelah pengadilan Korea Selatan memerintahkan para petinggi Korea Utara membayar kompensasi bagi tahanan perang yang merendahkan negaranya. Relasi dua Korea tumbang buntut kolapsnya pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hanoi, Vietnam pada Februari 2019 lalu.